Istilah P19 mendadak ramai dibicarakan publik setelah Raul Suryo menyinggungnya dalam polemik pelimpahan berkas perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Bagi masyarakat awam, kode ini terdengar teknis dan membingungkan. Pertanyaannya sederhana, apa sebenarnya arti P19 dan mengapa status ini penting dalam sebuah perkara pidana? Untuk memahami duduk perkaranya, publik perlu mengenal lebih dekat bahasa administrasi yang digunakan jaksa dalam proses penuntutan. Memahami kode P19 dan P21 dalam hukum Indonesia. Menurut penelusuran Suryako ID, dalam sistem peradilan pidana Indonesia, proses penanganan perkara tidak berhenti di tangan polisi. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara akan dikirim ke kejaksaan untuk diteliti. Disinilah muncul sejumlah kode yang sering disebut antara lain P18, P19, dan P21. Kode-kode ini merupakan bagian dari administrasi kejaksaan dan menandai tahapan penting sebuah perkara. P18, surat pemberitahuan dari Jaksa Penuntut Umum, JPU, bahwa berkas perkara telah diterima dan sedang diteliti. P19, surat pengembalian berkas perkara dari jaksa kepada penyidik karena dinilai belum lengkap, baik secara formil maupun material. Jaksa akan memberikan petunjuk apa saja yang harus dilengkapi oleh penyidik. P21, pernyataan bahwa berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Dengan kata lain, P19 dan P21 menjadi penanda krusial apakah sebuah kasus masih perlu diperbaiki atau sudah layak diuji di hadapan hakim. Mengapa Raul Suryo mengharap P19? SP3, Raul Suryo menyoroti surat perintah penghentian penyidikan SP3 bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. SP3, Raul Suryo menyoroti surat perintah penghentian penyidikan SP3 bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kompas TV, dalam kasus yang menyeret namanya, Raul Suryo secara terbuka menyatakan bahwa berkas perkara seharusnya tidak langsung dinyatakan lengkap. Ia menilai masih ada prosedur yang belum dijalankan, khususnya terkait pemeriksaan saksi dan ahli yang meringankan atau ada charge. Secara netral, harapan terhadap status P19 bukanlah hal yang luar biasa dalam proses hukum. P19 berarti penyidik masih diberi kesempatan untuk melengkapi berkas sesuai petunjuk jaksa. Tahap ini seringkali menjadi momen penentu. Apakah perkara akan semakin kuat dan berlanjut, atau justru melemah karena bukti dinilai tidak cukup? Bagi tersangka, P19 kerap dipandang sebagai ruang koreksi prosedural sebelum perkara benar-benar masuk ke pengadilan. Peran vital jaksa peneliti. Di balik kode-kode tersebut, ada peran penting yang sering luput dari perhatian publik, yakni jaksa peneliti. Mereka adalah penjaga gerbang sebelum sebuah perkara diproses oleh hakim. Tugas jaksa peneliti bukan sekadar memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan keseimbangan alat bukti, kesesuaian prosedur, dan terpenuhinya hak-hak hukum para pihak. Prinsip ini semakin ditekankan dalam pembaruan KUHP dan KUHAP yang menekankan pentingnya keberimbangan antara pihak pelapor dan terlapor. Dengan kewenangan tersebut, jaksa memiliki tanggung jawab besar agar tidak ada perkara yang dipaksakan naik ke persidangan dengan bukti yang lemah atau proses yang cacat. Kasus yang menyinggung istilah 19 ini menunjukkan bahwa proses hukum tidak sesederhana, lengkap atau tidak lengkap. Ada tahapan teknis yang panjang, detail administratif, dan prinsip kehati-hatian yang harus dijaga. Memahami arti P19, perbedaan P19 dan P21, serta peran kejaksaan dalam meneliti berkas perkara membantu publik melihat proses hukum secara lebih jernih dan objektif. Di tengah derasnya opini dan polemik, ketelitian prosedur tetap menjadi fondasi utama agar keadilan berjalan sebagaimana mestinya. Berkas perkara dilimpahkan. Tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Raul Suryo menilai pelimpahan berkas perkaranya ke kejaksaan dipaksakan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Hal itu disampaikan Raul Suryo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat 22 Januari 2026, malam. Raul menegaskan, dalam proses penyidikan perkara ini seharusnya digunakan KUHP dan KUHAP yang baru. Namun menurutnya, banyak prosedur yang semestinya dijalankan justru tidak dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Saya hanya ingin menandaskan bahwa pemeriksaan kali ini yang diharuskan menggunakan KUHP dan juga KUHAP yang baru,
Ini banyak sekali yang harusnya dilakukan oleh kepolisian tapi tidak kemudian dilaksanakan. Ujar Rowe, dilansir Suryako ID dari Tribun News. Ia menyoroti penanganan perkara pada klaster pertama yang menurutnya langsung dilakukan pemeriksaan tanpa pemberitahuan penggunaan KUHP yang baru. Menurut Rowe, hal tersebut merupakan sebuah kekeliruan dalam prosedur. Tak hanya itu, dia juga menyinggung penanganan klaster kedua yang menyeret dirinya, Rismon Sianipar dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Di klaster kedua, klaster saya, klasternya Bang Rismon, klasternya Bu Tifa, tiba-tiba sudah dilimpahkan, padahal belum ada pemeriksaan waktu itu ahli dan saksi ada charge atau yang meringankan, katanya. Atas dasar itu, Rowe meyakini bahwa jaksa peneliti seharusnya mengembalikan berkas perkara tersebut ke penyidik atau menerbitkan P19, bukan menyatakan berkas lengkap atau P21. Jadi kami bisa pastikan kalau memang jaksa penelitinya itu jujur dan amanah pasti akan P19, tidak boleh P21. Karena apa? Karena tidak ada keberimbangan, tegas Rowe. P19 adalah surat dari Jaksa Penuntut Umum, JPU, kepada penyidik yang berisi petunjuk untuk melengkapi berkas perkara pidana yang dianggap belum lengkap. Dengan kata lain, P19 menandakan bahwa hasil penyidikan belum memenuhi syarat formil maupun material untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Ia menjelaskan, dalam KUHP dan KUHAP yang baru, prinsip keberimbangan menjadi hal yang wajib dipenuhi. Artinya, tidak hanya saksi dan ahli dari pihak pelapor yang diperiksa, tetapi juga saksi dan ahli yang diajukan oleh pihak terlapor atau tersangka. Dalam KUHP dan KUHAP yang baru itu harus ada keberimbangan saksi yang diajukan oleh pelapor, ahli yang diajukan oleh pelapor, dan juga saksi yang diajukan oleh kita, pungkasnya. Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas perkara 3 tersangka klaster kedua dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Jaksa Penuntut Umum, JPU. 3 tersangka tersebut yakni Rowe Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin membenarkan bahwa berkas perkara ketiga tersangka tersebut sudah dikirimkan ke pihak kejaksaan. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya, ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 12 Januari 2026. Dengan dilimpahkannya berkas perkara tersebut, selanjutnya JPU akan meneliti kelengkapan formil dan material berkas. Nantinya JPU akan menentukan apakah perkara tersebut dinyatakan lengkap P21 atau masih perlu dilengkapi oleh penyidik. Kasus ijazah Jokowi adalah polemik yang muncul sejak 2025 ketika sejumlah pihak menuding ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Hingga kini, aparat penegak hukum dan Universitas Gadjah Mada, UGM, telah menegaskan bahwa ijazah Jokowi asli, sementara tudingan yang beredar banyak dikategorikan sebagai hoax. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.